Tahukah kalian, inilah 5 pendekar pedang yang mungkin akan dilawan Zoro di final saga One Piece. Yang pertama, Dracul Mihawk. Jika Roronoa Zoro ingin mewujudkan mimpinya sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, ia harus merebut gelar tersebut dari Dracul Mihawk. Karena hal tersebut, Mihawk kemungkinan besar bakal jadi salah satu lawan terakhir Zoro. Bahkan mungkin ia bakal jadi lawan terakhir Zoro. Ngomong-ngomong, Mihawk sendiri pernah menjadi mentor Zoro saat time skip. Sebagai pendekar pedang, Mihawk dikatakan sebagai yang terkuat. Ia dulunya adalah rival dari Shanks, namun ia menjadi tidak tertarik melawan Shanks setelah Shanks kehilangan tangannya. Ini mengindikasi bahwa Mihawk lebih kuat dari Shanks dalam hal kemampuan berpedang. Mihawk juga pemilik dari Zoro, satu dari 12 pedang kelas tertinggi. Yang kedua, Ethan Baron Pinasjuro. Selain Mihawk, banyak penggemar yang memprediksi bahwa Ethan Baron Pinasjuro bakal jadi salah satu lawan terakhir Zoro. Pasalnya ia adalah seorang Gorosei yang menjadi petinggi pemerintah dunia. Melihat arah alur cerita One Piece saat ini, kemungkinan Zoro bakal melawan Zoro saat terjadi perang besar antara aliansi bajak laut topi jerami melawan Im Sama dan juga pemerintah nantinya. Mereka sebenarnya pernah beradu pedang secara singkat pada arc Egghead. Zoro juga sempat dikagetkan dengan kekuatan haki dan juga pedang Kitetsu milik Nasjuro. Selain memiliki kemampuan berperang yang andal, Nasjuro juga mengkombinasikannya dengan buah iblis mythical Joan misterius yang wujudnya menyerupai Bakotsu, iblis kuda tengkorak dari mitologi Jepang. Yang ketiga, Shiryu. Bajak laut Kurohige adalah salah satu antagonis yang pasti bakal jadi lawan bajak laut topi jerami di final saga. Bukan hanya Monkey D. Luffy dan juga Marshal the Teeth saja yang bakal bertarung memperebutkan gelar Raja Bajak Laut, tapi seluruh kru mereka juga bakal saling berhadapan. Shiryu adalah komandan Kurohige yang paling cocok melawan Zoro. Shiryu adalah pendekar pedang yang tak boleh diremehkan. Sebelum direkrut oleh Marshal the Teeth, Shiryu adalah sipir penjara bajak laut yang paling ketat. Ia juga memiliki buah iblis Suke Tsukuyomi yang membuat tubuhnya tak kasat mata. Ini cocok dengan gaya bertarung Shiryu yang suka menyerang secara diam-diam. Zoro pastinya bakal kerepotan melawan Shiryu yang bertarung dengan cara kotor. Yang keempat, Pigarland Samrock. Setelah cukup lama hanya menjadi teori, eksistensi saudara kembar dari Shanks akhirnya dikonfirmasi oleh Oda pada One Piece Chapter 1138. Punya nama Pigarland Samrock, ia adalah saudara kembar Shanks yang juga adalah pemimpin dari Godric Snake dan juga anak Pigarland Garling. Sama seperti adiknya, Samrock juga adalah seorang pendekar pedang. Kesempatan Zoro untuk bertarung melawan Samrock cukup tinggi. Pasalnya Samrock kemungkinan besar akan jadi musuh utama dalam arc Elbap yang mengawali final saga ini. Meskipun kemampuan berpedangnya belum diperlihatkan, setidaknya kita sudah mengetahui kekuatan pedang Samrock yang ternyata memiliki kekuatan buah iblis mythical Joan, yaitu Cerberus. Yang kelima, Shanks. Tak hanya Samrock, Zoro juga berkesempatan untuk melawan Shanks pada final saga ini. Sejak akhir Aquano, sepertinya Oda ingin Shanks jadi rintangan yang harus dilalui Luffy untuk mendapatkan One Piece di Laut Tale. Beda dengan Kurohige, jika ada konflik antara bajak laut topi jerami dan juga bajak laut rambut merah, itu pastinya gak akan sampai jadi pertarungan hidup ataupun mati. Shanks kemungkinan hanya akan menguji kemampuan Luffy dan juga krunya untuk persiapan menghadapi para musuh yang ingin merebut One Piece. Sebagai mantan rival Dracul Mihawk, Shanks harusnya jadi lawan yang tangguh untuk Zoro menjajal kemampuan sebelum menghadapi Mihawk. Shanks juga tampaknya mewarisi gaya bertarung Goldie Roger yang memadukan ilmu berpedang dengan haki yang mengerikan.